La ikrah fidin, mereka masuk Islam, oke, saya masuk Islam, nanti kalau saya tidak suka saya keluar, kan demikian. Padahal kalau sudah masuk, kalau keluar itu akan dipancung ya. Ya, ya. Jadi ini perlu dimengerti oleh kawan-kawan di bawah ini, bahwasanya la ikrah fidin itu bukan apa namanya, bukan bagian apa namanya. La ikrah fidin itu adalah hanya slogan untuk menggait orang yang ingin masuk Islam, tetapi ketika mereka masuk Islam, mereka tidak punya hak untuk menggunakan ayat itu lagi. Nah, satu hal Pak Cakra, gini, banyak sebenarnya kita ini atau pemimpin-pemimpin negara ini itu sebenarnya yang Muslim ya hidup dalam kemunafikan. Kenapa saya katakan hidup dalam kemunafikan? Karena menurut Al-Quran, barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah, itu adalah orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir. Karena mereka tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah. Sementara negara kita itu tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah. Contoh misalnya, di negara kita kalau orang mencuri itu ditahan. Kalau orang berzina itu ditahan juga. Kalau orang mengganti agamanya bahkan nggak apa-apa. Sementara menurut Al-Quran, menurut hukum yang diturunkan oleh Allah, kalau orang mencuri dipotong tangannya. Kalau orang berzina dicambuk. Kalau orang mengganti agamanya maka dibunuh. Itulah kenapa Aceh sekarang itu memperjuangkan untuk didirikan syariat itu. Karena memang Aceh tahu bahwa ini hukum ini nggak sesuai dengan syariat. Nah makanya saya bilang teman-teman, kenapa ajaran agama Islam itu tidak sesuai dengan hukum yang ada di negara kita? Karena memang ya apa yang diungkapkan, hukum yang dinyatakan oleh Allah tidak bersesuaian dengan hukum yang kita anut sekarang. Itulah kenapa mereka berusaha untuk menggulingkan pemerintahan untuk mengganti dasar negara kita. Gitu. Tapi sekarang ini sebenarnya banyak orang-orang yang ya harus bermuka dua, harus berpura-pura ini. Gitu. Makanya saya melihat memang ya ini seperti makan buah si malakama begitu ya. Mau diikuti hukum kita bertentangan dengan syariat Allah, ya, mau kan mau di ini nanti dianggap pemberontak. Ngapain dibagikan orang dia nggak aktif? Yang aktif itu begini. Ya, ini itu memang syariat Islam ini nggak aktif ini. Seperti saya katakan tadi, memang bermasalah bukan hanya di Indonesia tetapi di mana saja. Ini perlu kita ingatkan kepada rekan-rekan di bawah yang Muslim untuk bisa memikirkan bahwasanya kalau orang Islam mau syariat Islam, kenapa mereka tidak ke negara-negara, larinya ke negara-negara seperti Afghanistan, ke negara-negara Afrika Barat di sana kan, dan karena mereka tahu bahwasanya hasil daripada syariat Islam sudah kita lihat hanya kebodohan, kedunguan dan malapetaka ya. Ya benar. Ya benar. Nah, jadi ke depan kita perlu menginspirasikan kawan-kawan kita yang terutama berada di kalangan akademia untuk bisa berani mempertanyakan hal-hal yang memang bermasalah terutama dalam kitab hadis, dalam kitab fikih. Karena kalau mereka tidak berani mempertanyakan, tidak berani jujur dalam beragama, berarti agama itu sendiri tidak bisa dijadikan sebagai petunjuk. Nah itu karena jujur ini kan penting saya kira. Ini menunjukkan kedalaman intelektual. Nah kadang-kadang kita mengerti memang ada sebagian masyarakat Islam kalau mereka jujur nanti dikeluarkan oleh orang tua mereka, diusir dari keluarga, diusir dari orang kampung dan macam-macam. Nah, memang itu resikonya. Tetapi kalau kalangan akademia tidak berani jujur dalam menuangkan narasi mereka, apa yang mereka tahu dan apa yang mereka tidak tahu, berarti kualitas pendidikan yang mereka dapat di universitas itu kan perlu
sangat sangat diperdayakan kualitasnya dan tidak mengacu manusia kepada peradaban yang terang benderang seperti yang dimaksud. Oke. Pak Cakra, gimana Pak Cakra? Ini banyak yang protes juga. Ini seolah-olah kita ngomong di belakang ini. Gimana kalau kita naikkan satu muslim ini supaya dia bisa membantah argumen? Gimana? Boleh? Ya, Boleh ya. Kita naikkan satu muslim. Kita naikkan satu muslim ya. Coba kita naik Mr. Syair Bali ya. Syair Bali. Kita naikkan kakak Syair Bali. Ya, Syair Bali muslim, Bang. Wah, saya Hindu, saudara. Oke, Hindu. Oke, Hindu ya. Kita naikkan satu muslim ya. Kita naikkan satu muslim. Kita diskusi yang akademis ya. Boleh. Saya naikkan satu muslim, Mas Fanani. Oke. Jadi udah ada perwakilannya. Ini Pak Cakra muslim tapi muslim yang berbeda dengan Islam kebanyakan. Kemudian Syair Bali ini Hindu. Fanani muslim ya Bang ya? Muslim. Ya. Bang Edi. Oke. Tadi bagaimana nih tanggapan dari Mas Fanani tentang apa yang sudah kita bahas tadi ini? Kalau untuk menanggapi lebih jauh, saya orangnya kurang kompeten ya. Saya soalnya tidak tahu agama yang lebih mendalam ya. Cuman secara global ya, kita sebenarnya yang dikatakan Pak Cakra itu ya ada benarnya ada salahnya. Karena yang dimaksud beliau itu kan menganggap bahwa Islam itu eksklusif ya, intinya hanya untuk kalangan sendiri. Saya rasa nggak benar. Itu banyak dasar-dasarnya atau hadis-hadisnya yang dalil-dalilnya yang mengatakan bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Jadi tidak benar itu kalau secara keseluruhannya seperti itu tidak benar. Mungkin dari perspektif Pak Cakra mungkin seperti itu ya. Cuman kalau secara umum tidak seperti itu. Oke. Tapi begini Mas Fanani. Apakah Anda setuju bahwa ajaran agama Islam itu bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila? Kalau untuk dasar negara kita sendiri seperti Pancasila jelas tidak bertentangan. Oke, begini Mas Fanani sedikit. Kita kan berkaca dari sejarah nih. Bagaimana gerakan Kahar Muzakar, ya kan? Bagaimana gerakan DITII, ya kan? PRRI Permesta. Bagaimana gerakan-gerakan Islam yang pada zaman dahulu sampai detik ini. Bahkan yang terbaru itu adalah kelompok HTI, ya Hizbut Tahrir. Bagaimana mereka ingin menggulingkan pemerintahan dan mendirikan syariat Islam. Bagaimana kita sekarang menjadi munafik bahwa memang sebenarnya dasar negara kita ini bertentangan dengan ajaran Islam. Kalau tidak bertentangan, kenapa ada kelompok-kelompok Islam yang ingin menggulingkan pemerintahan, menggulingkan dasar negara kita, mengganti dasar negara kita? Ya, betul. Jadi perlu digarisbawahi ya bahwa aliran di agama Islam itu banyak. Jadi ada yang garis keras, yang mereka fanatik buta dengan apa yang mereka yakini, ideologi Islam yang sepenuhnya mereka yakini itu penuhnya diimplementasikan di dalam kelompoknya. Dan ada juga yang Islam moderat, ada juga yang Islam netral. Maksudnya netral itu dalam artian ya Islam yang asal Islam aja. Dan negara kita itu kan